Tapi kan ini bukan masalah kesaksian dia, Bang. Ya. Maksud saya adab loh. Ini kan mereka berteman. Mental adab ya. Mental dan adab. Kan kalau saya bicaranya, ya saya terserah. Kalau Melvina merasa nggak suka dengan ucapan saya, kan faktanya saya sampai ke Palembang, Bang. Dengan Fitri, kalau ingin tenang, adem, jauhi Fitri. Fitri bilang, biang kerok, suka cari masalah, suka campuri urusan orang, katanya gitu. Apa ya, komentar-komentar yang dienduskan oleh orang-orang yang nggak suka sama aku, ya biasalah. Justru sekarang aku mendapatkan ketenangan hidup aku kembali. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Aku punya rekomendasi parfum teman-teman. Nah ini dia parfum Hin yang ketahanannya kalau extract the parfum ya 12 jam. Dan ada juga yang ketahanannya 1-2 jam. Balik lagi kalian sesuai harga sih sebenarnya. Ini di harga 200 ribuan dan ini di harga 20 ribuan. Yang penasaran langsung aja cek linknya di bawah video ini ya. Kali ini kita bakal ngebahas dari Fitri teman-teman, yang dimana dia membicarakan Deviena yang tidak hadir di sidang ya. Dan apa sih pernyataannya ini? Dan dia terus-terusan loh teman-teman di setiap podcast ya. Ada salah satu podcast dari Cumi Cumi dan Rumpi No Secret. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena drama gak pernah habis, gosip di Indonesia gak akan pernah mati. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ciu. Harusnya punya adab bagaimana Reza Gladys dan suaminya ini membuat laporan ini untuk semua pedagang skincare di Indonesia ini yang katanya sampai triliunan omsetnya ini ya. Oleh satu pasang suami istri ini kalian bisa jualan lagi. Ya termasuk si Melvina ini. Yeah. Karena pada awal terjadinya pelaporan ini, Melvina memberikan semangat untuk maju. Dengan buktinya apa? Buktinya dia di BAP kan? Yeah. Kalau dia tidak setuju dari awal, kenapa dia mau memberikan dukungan? Kayak saya bilang, mereka ini terombang-ambing di banjir gitu ya. Nggak tahu, ada satu perahu nih yang diciptakan oleh Dr. Reza sama suaminya. Pada naik nih ke dalam perahu. Ini ada satu orang Melvina ini udah ngeliat daratan nih. Ya, lompat dia. Nah, dia nggak tahu daratan itu banyak buaya, ada ular, ada apa. Dia menyelamatkan diri sendiri nih dulu sebelum garis finish. Kan harusnya salah dia begitu. Padahal masih fata morgana ya. Si fata morgana. Karena mereka mencari uangnya kan di dunia maya. Bagaimana sekarang para netizen Indonesia ini pinter ya. Pinter, mana jangan memberikan semangat untuk kepentingan semua. Begitu dia udah mendapatkan apa yang harusnya dia mau nih. Tapi dia culas gitu. Menurut saya ya. Si siapa nih? Si Melvina. Ada salah satu pengusaha skincare tapi kan juga. kalau dia nggak hadir di persidangan kan bisa dibacakan juga tuh BAP-nya. Betul, tapi kan ini bukan masalah kesaksian dia, Bang. Ya. Maksud saya adab loh. Ini kan mereka berteman. Mental adab ya. Mental dan adab. Kan kalau saya bicaranya, ya saya terserah kalau Melvina merasa nggak suka dengan ucapan saya, kan faktanya saya sampai ke Palembang, Bang. Karena Dr. Mufid itu ngomong di depan saya. Ini baru nih saya ungkapkan di sini ya. Kak, izin temenin saya. Kenapa? Saya mau ngomong. Ada apa? Saya bilang kebetulan saya ada kepentingan juga. Ya. Dia bilang di depan saya, pada saat dia duluan yang disikat, yang diserang-serang sama terdakwa ini, mereka suami istri ini yang menguatkan hati Melvina ini. Melvina ini. Datang ke rumah, disemangatin, dikasih sandaran bahu untuk ini sampai terjadinya pelaporan. Dia pun memberikan chattingan-chattingan antara dia dengan beberapa kubu sana itu ya. Sampai ada, jual aja mobilnya, berapa kamu minta? 15 miliar, kan ada dari dia. Berarti dari awal kan dia sepakat ya. Iya. Sepakat nih untuk ini. Dan terus pada saat itu, dia ngomong saya juga agak terkejut sebetulnya karena saya nggak terlalu memperhatikan kan. Saya baru tahu juga kalau Melvina ini yang pertama kali disikat gitu di dunia maya kan. Oh dia duluan, iya. Dia cuma ngomong gini ke saya tidak berharap juga kamu hadir. Dengan kamu memberikan kesaksian pun itu sudah cukup sebetulnya. Di bawah sumpah juga kan. Tapi saya datang ke sini itu untuk mengingatkan. Mbak Fitri ke suaminya nih, suami Dr. Reza Gladys. Ya. Oh, suaminya ya. Suaminya yang ngomong. Saya yang dengerin. Persis duduknya gini nih. Saya hanya mengingatkan awal terjadinya ini itu kan dia nih sama istrinya yang memberikan kekuatan, memberikan semangat. Nah, saatnya ini mungkin bagian saya nih yang ingin diberikan dukungan terkait dengan apa saya melaporkan ini bukan untuk diri saya sendiri, untuk kita semua. Ayo dong gitu kan ya. Ayo dong kita perlihatkan kebenaran ini menjadi benar terang benderang walaupun udah terang ya. Itu yang diharapkan. Tapi ya setelah sampai hari ini nggak ada jawaban, sampai suami istri ini juga
sudah pergi ke tanah suci untuk beribadah, berserah diri di sana, tidak ada jawaban kan, kita bisa simpulkan ya dia nggak mau. Gitu. Nggak mau hadir dalam sidang ya sebagai saksi ya. Iya, karena mungkin saya juga mengerti kalau ada kekhawatiran di hidup dia yang tadi saya bilang takut dibully lagi, takut bisnisnya mungkin nanti turun lagi ya. Gimana nih, Melvina dibilangin ada dan dia mengasih perumpamaan kapal dan daratan ya. Melvin kabur nih melihat daratan. Ya kalau Melvin tahu kapalnya bakal tenggelam nih ya, dia lebih baik ke daratan gak sih kalau perumpamaannya seperti itu? Gak salah juga dong. Yuk kita lihat dari komentar-komentar netizen. Ini kalau Melvina lapor FS bisa gak sih? Maksudnya kan terang-terangan sebut nama Melvina, padahal FS nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Ibaratnya FS ini tuh netizen baru komentar, tapi dia selalu tampil banget berlebih. Kalau cuma niat ngasih dukungan ke RG nggak masalah, hadir di sidangan juga nggak masalah, tapi dia malah vokal banget dengan kasus ini. Kayaknya bisa, cuma kan agak sulit juga gitu. Emang yang diucapin Fitri ini kayaknya emang gitu kan. Cuma ya Deviana kayaknya udah gak mau lagi lah berurusan masalah-masalah kayak gini ya, udah clear dia. Dia juga omsetnya udah naik. Ada juga pegawai-pegawai dia yang udah kembali, bisnisnya udah kembali inilah ya, udah di daratan lah ya. Kan pas itu karam ya, masuk ke laut, mulai hancur ya, gitulah bisnis ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa Fitri ini sangat-sangat banget menyerang Deviana. Bahkan Fitri ini dianggap sama netizen itu ikut nimbrung masalahnya Reza Gladys ya. Yuk kita dengerin. Ikut ribut, ikut nimbrung dan muncul walau nggak diminta, daripada benar-benar dilupakan dari sorot media. Oh, nih kadang-kadang netizen suka lupa ingatan ya. Berapa tahun aku tuh nggak mau ikut onar. Ya berapa tahun aku tuh diem aja, apa-apain aku diem aja, tapi ternyata zaman sekarang itu nggak bisa Karos kita diem ya, kita harus ya bangkit. Kalau bukan diri kita yang membela diri kita sendiri, siapa lagi? Oke, ini ada komentar netizen nih, salah satunya coba kita baca ya terkait ini. Lebih baik menjauh dari Fitri, lebih baik jangan berteman dengan Fitri. Kalau ingin tenang, adem, jauhi Fitri. Fitri bilang dia kerok, suka cari masalah, suka campuri urusan orang, katanya gitu. Nih seru nih, kali ini seru banget nih di Rumpi No Secret ya. Kita kan nggak tahu nih selama ini Fitri baca hujatan netizen nggak sih? Ini langsung dibacain di dianya langsung nih teman-teman. Apa respon dari Fitri? Dengan Fitri, kalau ingin tenang, adem, jauhi Fitri. Fitri bilang dia kerok, suka cari masalah, suka campuri urusan orang, katanya gitu. Ya ini kan apa ya, komentar-komentar yang dienduskan oleh orang-orang yang nggak suka sama aku ya biasalah. Kalau sekarang katanya apa, berteman dengan Fitri kalau ingin tenang dan adem, jauh dari Fitri. Fitri bilang kerok. Perasaan hidup aku tenang sekarang. Sekarang. Jadi yang mana yang nggak tenang gitu? Ya sudahlah, gini-gini kita tuh harus abaikan ya. Kan faktanya justru sekarang aku mendapatkan ketenangan hidup aku kembali. Oh, kembali. Aku mendapatkan ketenangan hidupku kembali. Banyak orang kan yang lihat gitu, kamu ya ikut membantu dokter Reza Gladys gitu kan. Orang jadi bertanya-tanya, kapan sih kamu temanannya sama dia gitu? Wah, udah lama. Kalau temenan sama dokter Reza sudah lama. Cuman aku tegaskan lagi di sini ya Kak Ros ya, aku tidak ikutin kehuru-haraan urusan skincare-nya. Aku mendampingi Reza Gladys dan suaminya yang aku kenal itu untuk sekedar menenangkan, sekedar memberikan bahu aku untuk korban bullying itu nggak enak loh gitu ya. Nggak ada orang yang mau deket siapapun ketika rame dibully ya. Kak Ros udah tau lah siapa yang ngebully itu kan kayak tsunami ya, hidupnya itu kayak tsunami gitu. Pada saat aku juga mengalami itu, nggak ada orang yang mau deket sama aku, dan aku pun nggak mau deket mereka karena aku lebih menjaga, udahlah nanti lu kena gitu ya. Nah kalau sekarang aku lihat Reza suami istri yang begitu masya Allah banget ya baiknya, nggak pernah ribut sama orang lain, nggak pernah punya musuh. Tiba-tiba harus ada tsunami di dunia maya, ya aku akan menemani dia sebagai sesama korban bullying untuk saling menguatkan. Gitu. Apakah perubahan kamu yang sekarang lebih banyak speak up juga mengklarifikasi karena anak kamu juga menjadi korban bullying, satu, dan yang kedua, apakah kamu nggak kapok pernah bantuin teman, abis itu selain berikut ini kita bahas. Sebenarnya belum terjawab sih kapan dia kenalnya gitu. Kapan? Cuma dia jawab sebelum huru-hara ini. Sebelumnya itu kapan itu ya? Kita lihat komentar-komentar dari netizen tercinta kita nih. Akhirnya diundang TV berkat semua dombleng nih kita semua. Katanya tenang tapi sibuk klarifikasi dan cari sekutu.
Baru aja yang bilang kalau hidup tenang, tapi klarifikasi tentang Melvin terus ya. Dan ada juga fitnah atau fakta Fitri Setauru dan Billy Syahputra ya. Fitnah atau Fitri Setauru ya. Rumah kamu yang dibilang candi mangkrak dan ada kolam lele oleh mantan teman kamu itu, Iya. membuat kamu tiap hari room tour rumah kamu. Fitnah atau fakta? Iya, terserah aja. Nih Bang Billy tahu nih dari pertama aku bangun kan Bang Billy yang kalau nggak salah kamu bikin vlog ya? Bikin konten. Bikin konten. Emang kolam renangnya jadikan kolam lele? Maksudnya? Katanya kolam renang aku kolam lele, kata netizen. Ada lelenya. Gede banget rumahnya Kak Fitri. Emang gede banget ya? Gede banget. Oh, rumahnya, oke. Iya. Lanjut, fitnah atau fakta Billy Syahputra? Akhirnya, setelah sama Vika kamu bisa bebas punya hobi karena dia nggak pernah ngelarang-ngelarang kamu. Karena sebelum-sebelumnya ya, yang lain-lain tuh, kalau nggak ngambek, silent treatment. Kalau Vika mah anaknya baik banget. Fitnah atau fakta? Nggak pernah. Dia nggak pernah ngelarang. Nyuruh Billy nggak pernah ngelarang Billy. Jadi dah, nih pas banget nih buat Ini kamu. udah cocok lah jadi ibu rumah tangga lah. Masya Allah. Udah ngurusin anak-anaknya udah. Oh, Vika. Iya. Udah. Yang penting Bang Gue Billy kerja, iya gue bertanggung jawab gitu. Oke. Fitri, fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta bahwa harta kekayaan yang kamu dapatkan dan suami itu dari hasil yang tidak halal? Fitnah atau fakta? Ya fitnah banget lah. Ya. Bang Billy juga tahu lah. Fitnah. Karena ada yang bilang suami kamu apa gitu. Judol gitu kan. Nih, media sebut Iya. nama ya ini. Ya kalau sampai dia melakukan bisnis-bisnis seperti itu, jangan Pak polisi yang nangkep. Kan aku udah bilang aku sendiri istrinya nganterin ke kantor polisi. Gitu ya, fitnah banget. Ini kan menyeret-nyeret suami kamu. Ini Iya. ada kaitannya dengan huru-hara. Ya mungkin. Jangankan Karos kemarin 2 hari lalu itu aku dibilang innalillahi sampai teman-teman aku tuh kesel gitu karena aku ya sudahlah. Ya sudah, aku sekarang udah nggak ada lagi hal yang aku didoxing di dunia maya itu bikin aku tuh kena mental gitu karena mungkin sudah terbiasa ya. Suami kamu kena mental nggak? Enggak, dia apalagi. Oh, dia cuek. Dia kan bukan anak sosmed juga kan. Oh, Dia jadi mah dia yang nggak baca. penting buat hidup dia jangan diganggu sama Renzo anaknya. Oh, oke. Terserah deh mau apapun. Bang Billy, fitnah atau fakta? Kalau kamu tidak akan bikin resepsi pernikahan, oh ya udah. Karena duitnya mau dipakai untuk yang lebih penting, yaitu biaya lahiran. Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana. Oke, aku agak penasaran juga ya. Ketika seseorang itu kaya, maka bakal disorot di media. Cuman si Fitri ini nggak disorot media. Bahkan Billy pun membuat statement di mana rumahnya gila. Gede banget kata si Billy. Seorang Billy aja bilang kayak gitu. Tara Billy ya. Kalau kita mah ngeliat yang biasa udah kita bilang gede ya. Apalagi si Billy. Dan baru-baru ini Doktif, owner brand Deviana, yuk datang ke persidangan Kamis besok. Seperti pisau bermata dua, karena datang nggak datang tetap dihujat. Terima kasih sarannya. Salam kenal Doktif. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama sayang. Mohon maaf juga ya kalau Doktif ada salah. Semakin sukses dan berkah usahanya. Kuat-kuat kamu ya, karena masih panjang sepertinya perjuangan kamu ke depannya. Doktif yakin kamu pasti bisa lewati. Stay healthy there. Oke, kita dengerin apa nih statement Doktif. Menyampaikan untuk owner Brande, saran aja, dan untuk para netizen kalau bisa tag ya ownernya. Karena emang Doktif kan gak pernah ketemu dengan beliau ya. Demi Allah Doktif gak pernah ketemu, apalagi menerima aliran dana dari owner brand D. Tapi yang Doktif tahu, owner brand ini memang melakukan penarikan ke seller. Artinya apa? Emang dia niat perbaikan, ya kan? Terus ngapain Doktif serang-serang terus? Kalau emang dia sudah ada niat perbaikan, kan gitu mikirnya. Ayo para hater, para mucayan, ayo mau nyerang Doktif, gitu. Ya, oke. Jadi di sini Doktif harap untuk owner brand D, kalau bisa datang aja ke persidangan. Ya, yuk datang aja karena kamu akan disumpah. Ya, akan disumpah dan kamu akan berbicara di depan hakim yang mulia. Katakan apa adanya ya, jangan lupa untuk sholat malam dulu, minta petunjuk sama Allah ya, supaya Allah bimbing ucapan kamu dan segala tingkah kamu nanti di situ ya. Karena Doktif yakin kamu pun tidak akan ngarang-ngarang cerita seperti gerombolan geng tikus ya. Oke, jadi di sana kamu ceritakan aja kronologisnya seperti apa. Jangan ada yang dilebih-lebihkan, jangan ada yang dikurang-kurangkan. Oke, kenapa? Karena ini seperti pisau bermata dua. Kamu nggak datang salah, datang pun salah. Kan begitu, nggak datang dihujat, datang pun dihujat. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, jalani saja. Karena yang Doktif takutkan, nanti akan ada penjemputan paksa dari jaksa. Ya, itu yang Doktif khawatirkan. Yang kemarin kalau Doktif akhirnya datang juga salah satu Doktif pikirkan adalah gimana ya kalau Doktif dijemput paksa oleh jaksa, ya. Karena padahal kan Doktif sudah diperiksa di BAP, ya. Jadi datang aja untuk owner brand D, katakan apa adanya, ya, minta bimbingan Allah. Insya Allah kamu akan diberikan keselamatan. Untuk netizen Indonesia, yuk kita doakan yang terbaik. Ya, kita doakan yang terbaik untuk jalannya persidangan, ya, agar berjalan dengan lancar, supaya teknik kita juga lebih tenang, ya kan, dalam menjalani persidangan, nggak ada huru hara, biar cepet beres gitu, ya, nggak lari kemana-mana, nggak kelamaan, gitu. Oke, dan Doktif harap untuk penahanan pun bisa dikabulkan oleh majelis hakim, karena mungkin beliau kan juga harus ngurus anak-anaknya, gitu. Oke ya guys, mohon disampaikan.
tag owner Blende, yuk bisa, mohon kamu bisa datang. Oke, saya Kita tahu ya, Doktif ini kan berada di kubunya Nicky ya. Dan bahkan Doktif pun menyuruh Deviana itu buat hadir gitu, buat melengkapi persidangan gitu ya, kesaksiannya. Yuk kita lihat komentar-komentarnya. Aku cari nggak ketemu tuh komen Deviana. Ada kok ada. Next, setahu aku Deviana emang berbenah, nggak kayak geng sirkus yang sibuk ya melaporkan sana sini ya. Kayak gitu aja teman-teman, aku undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.